Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Maulana dengan NIM 3211-422-92. Di sini saya akan melakukan video review jurnal atau rangkuman jurnal sebagai ulangan tengah semester dari mata kuliah perencanaan wilayah. Oke, jurnal yang saya pakai di sini, jurnal atau artikel yang saya pakai di sini memiliki judul Pengembangan BUMKM berbasis potensi lokal di kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Artikel atau jurnal ini ditulis oleh Saudara Ilham, Saudara Muhammad Zainul Mutakin, dan Saudara Usman Idris. Nah, diterbitkan di dalam Community Development Journal volume 1 nomor 2 halaman 104-109, diterbitkan pada Juni tahun 2020. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang inti dari review jurnal ini. Nah, dalam review jurnal ini saya akan pertama-tama membahas tentang pendahuluan dan metode yang dilakukan oleh si penulis, kemudian pembahasan yang si penulis buat, dan terakhir kesimpulannya. Oke, yang pertama dari bab pendahuluannya. Inti dari pendahuluan dari si penulis buat ini adalah yang pertama, pengertian desa dan BPD. Yang kedua, pentingnya BUMKM, dan yang terakhir, gambaran lokasi dan alasan penelitiannya kenapa di tempat tersebut. Oke, saya mulai. Di dalam pendahuluan ini si penulis menyebutkan bahwa desa di wilayah Papua dikenal dengan istilah kampung. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat didefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Badan Permusyawaratan Kampung atau BAMUSKAM yang biasa dikenal juga dengan nama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, itu adalah merupakan lembaga legislatif yang berada di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Nah, untuk mewujudkan kemajuan perekonomian di desa atau kampung, pemerintahan desa itu diwajibkan untuk membentuk badan usaha milik desa atau badan usaha milik kampung. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan juga BUMKM terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian pada pasal 203 ayat 1 disebutkan bahwa desa diwajibkan untuk mendirikan BUM desa yang sesuai dengan kebutuhan, begitu juga dengan potensi lokal yang ada di sana. Lalu Kusman Widianingsih tahun 2019 menyebutkan bahwa BUM desa merupakan perusahaan yang dijalankan oleh masyarakat desa dan pengurusannya itu terpisah dari pemerintahan desa. Olehnya, dalam pengelolaan BUM desa itu harus sesuai dengan SOP dalam merujukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dalam penata usahaannya dapat berjalan secara maksimal dengan adanya standarisasi yang jelas. Nah, kemudian pada gambaran lokasi dan alasan penelitian ini, pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh si penulis berfokus membahas tentang proses pendirian dan pengembangan badan usaha milik kampung atau BUMKM yang dilaksanakan di distrik atau kecamatan Yangsi, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, di mana lokasi ini merupakan lokasi yang terisolir
Nah, kata terisolir ini sangat tepat digunakan pada lokasi pengabdian ini karena aksesnya masih sulit, lalu sarana informasi dan komunikasinya itu serta dukungan infrastrukturnya tidak memadai. Belum lagi di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih belum layak. Dewasa ini berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dalam upaya memajukan kampung. Salah satunya adalah melalui kucuran anggaran kampung yang hampir mengalami peningkatan tiap tahunnya. Baik dana desa atau DD yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja nasional atau APBN, begitu juga dengan alokasi dana desa yang terdapat dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Kemudian kita lanjut ke metode. Nah, si penulis menjelaskan metode secara teoritis menurut Suharsini dalam Isnaini dan Herlina tahun 2020 dijelaskan bahwa metode ini adalah suatu cara utama yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, si penulis dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melakukan langkah-langkah atau cara-cara untuk memajukan tujuan mereka. Di antaranya yang pertama tahapan perencanaan, kedua mendiskusikan programnya dengan mitra, yang ketiga menyiapkan materi sosialisasi, yang keempat pelaksanaan sosialisasi BUMKAM dari pembentukannya, pengelolaannya, pengembangannya, dan sumber dananya, yang kelima pemetaan potensi lokal, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, sudah saya lakukan review bahwa di dalam hasil dan pembahasan ini terdapat dua inti, yaitu faktor kurangnya kesejahteraan warganya, dan yang kedua itu inti dalam sosialisasi para penulis ini terhadap warga. Oke, saya mulai untuk hasil dan pembahasannya ini. Dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM, ternyata masih jauh dari harapan. Bahkan masyarakat itu belum begitu mengenal apa itu lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan dari kurangnya sosialisasi ke tingkat masyarakat kampung, sehingga wacana BUMKAM ini hanya bergelut pada elit-elit kampung saja. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ini, salah satunya itu kurangnya pemahaman aparat kampung, lantaran konsep dari pembangunan kampung sendiri itu mereka masih berpikir bahwa pembangunan kampung itu masih sebatas pada pembangunan fisiknya saja. Kemudian juga belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintahan kampung dan masyarakat juga menjadi faktor, sehingga menjadikan isu BUMKAM ini belum cukup menarik bagi mereka selaku lembaga yang mampu mendorong peningkatan ekonomi kampung yang berpangkal terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. BUMKAM sendiri ini juga terkendala dari segi sumber daya manusianya yang belum mumpuni dan juga masih kurangnya pemahaman masyarakat, begitu juga aparatur terkait BUMKAM ini sendiri. Kemudian dalam sosialisasi kepada warganya ini, yang pertama ada alur pendirian BUMKAM, yang kedua ada landasan hukum dan regulasi BUMKAM, yang ketiga ada sumber permodalan BUMKAM, yang keempat ada manfaat dan jenis usaha yang dapat dijalankan berdasarkan potensi lokal, termasuk pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa. Dalam pendirian BUMKAM sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, dijelaskan bahwa setiap kampung atau setiap desa itu diharuskan atau diwajibkan untuk memiliki BUMKAM-nya sendiri. Hal ini menurut Setiawan tahun 2019, bahwa hal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sejalan
dengan penyampaian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi era Kabinet Jokowi dan Yusuf Kala, Bapak Eko Putro Sanjojo, yang meminta untuk memperbesar anggaran yang diperuntukkan bagi pengembangan BUMDes, termasuk harus difikirkan untuk bursa inovasi desa, agar dana desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan BUMKM. Nah, itu dari hasil dan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis di artikel jurnal ini. Nah, kemudian dapat saya simpulkan bahwa badan usaha milik desa atau BUMDes dalam skala dalam daerah Papua ini disebut dengan BUMKM, belum terlalu eksis atau belum terlalu diminati oleh kalangan masyarakat. Konsep pengembangan selama ini masih terfokus pada konsep pengembangan fisik atau infrastruktur, serta kurangnya pemahaman aparatur kampung tentang BUMKM menjadi kendala tersendiri dalam mewujudkan BUMKM sebagai lembaga yang dapat mendorong peningkatan ekonomi kampung. Baik, penjelasan dari saya tentang review jurnal ini telah selesai. Apabila ada kata yang kurang tepat atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.